Karena saya lihat juga banyak banyak, pegawai di lapangan pusing apa yang dia mau kerjakan, ya. Mungkin saking banyaknya pegawai-pegawai, ya ditambah juga dengan mungkin yang membantu mereka anak-anak PKL, terkadang anak-anak PKL yang banyak bekerja dibandingkan, pegawai-pegawai tetap. Nah, oleh karena itu, dengan adanya WFH pasti kan ada tujuannya, yaitu bagaimana supaya pemakaian daripada, bahan bakar ini bisa ya, apa, tidak terpakai sebanyak mungkin, tetapi ada namanya efisiensi, ya, bahan bakar. Ya, saya sih melihat, secara proporsional saja. Kalau misalnya, itu diambil langkah itu diambil yang terbaik, ya, maka, eee, mungkin itu bisa diterapkan. Tapi kalau misalnya WFH itu merugikan daripada pelayanan masyarakat, ngapain kita mau ngambil? Ya, nah paling tidak ya bagaimana, melihat kembali, ya mudah-mudahan ada kajian ya strategis, apa yang bisa menjadi dampaknya, apa kemaslahatannya, dan tentu, ya adanya WFH ini, tidak berdampak kepada pelayanan, ya kepada, masyarakat. Jangan sampai mereka ke kantor, jawabannya ini hari WFH tidak ada pegawainya, itu kan mencederai ya pelayanan kepada pelayanan publik. Nah, oleh karena itu ya mungkin diperlu kajian strategis, harinya mau hari Rabu. Ratusan pedagang kaki lima, PKL, atau pedagang asongan dari kawasan Anjungan Pantai Losari mendatangi gedung DPRD Kota Makassar untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana relokasi yang dinilai belum mempertimbangkan kondisi mereka secara menyeluruh. Aksi tersebut berlangsung tertib dengan membawa berbagai spanduk dan poster berisi pesan aspiratif. Di antaranya, Kota Indah Pedagang Sengsara, serta, apalah artinya Kota Indah kalau rakyat lapar. Masa yang didominasi pedagang tampak memenuhi area terbuka, menyuarakan harapan akan solusi yang lebih adil. Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Wahidah Baharudin, menyampaikan bahwa kedatangan mereka merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mencari kejelasan atas kebijakan tersebut. Iya, ini sudah ketiga kalinya kami datang. Kami ingin memastikan rencana yang disampaikan melalui surat teguran dari Dinas Pariwisata memiliki dasar yang jelas. Harapannya tentu ada penjelasan yang bisa kami pahami bersama, ujarnya. Menurutnya, para pedagang selama ini beraktivitas di lokasi yang telah ditetapkan melalui kesepakatan bersama pada periode pemerintahan sebelumnya, tanpa mengganggu fasilitas umum seperti trotoar maupun badan jalan. Teman-teman berada di sana bukan atas inisiatif sendiri, tetapi melalui penempatan resmi. Karena itu, kami berharap ada pertimbangan yang lebih komprehensif sebelum kebijakan relokasi diambil, tambahnya. Wahidah juga menyoroti perlunya kebijakan yang berimbang agar seluruh pihak yang mencari penghidupan di kawasan tersebut tetap mendapatkan ruang. Kami memahami penataan kota itu penting. Namun, kami berharap tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena semuanya sama-sama berupaya mencari nafkah, katanya. Terkait opsi relokasi, para pedagang berharap pemerintah dapat meninjau kembali lokasi yang ditawarkan agar lebih sesuai dengan jenis usaha mereka, khususnya bagi pedagang kuliner. Iban PKL itu asasnya itu kan asas utamanya adalah Perda nomor 7 tentang Tantipmas dan memang itu adalah Perda Palugada. Tapi kalau kita merujuk pada aturan yang lebih tinggi, aturan di atasnya itu adalah Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima. Di dalam pedoman tersebut ada dua nomenklatur utama yang sebenarnya harus menjadi rujukan pemerintah kota dalam melakukan penataan kaki lima. Yang pertama adalah penataan, yang kedua adalah pemberdayaan. Jadi penataan ini PKL itu bukan serta-merta dilarang, tetapi ditentukan areanya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.
kemudian mana yang boleh ini, kemudian dilakukan pengaturan di situ. Nah, di dalam Permendagri itu jelas bahwa tahapan-tahapannya apa. Mulai dari pendaftaran, kemudian pembinaan, kemudian ada larangan, sanksi, dan seterusnya. Nah, sayangnya kalau kami lihat penertiban PKL saat ini itu lebih ke arah penertiban itu tadi. Jadi tidak ada unsur penataan dan tidak ada unsur pemberdayaan. Salah satu poin yang tidak sesuai menurut kami sesuai dengan Permendagri 41 2012 itu adalah tidak ada pendaftaran. Pertama itu adalah masa-masa konsolidasi program. Nah, yang jauh dibutuhkan sesungguhnya adalah di triwulan pertama itu, apakah semua sudah on the track? Apa yang mau dilakukan untuk 1 tahun anggaran ke depan? Nanti di triwulan kedua, baru kita nagih realisasinya sudah sejauh mana. Karena kalau misalnya tadi Bapenda, saya katakan yang kita inginkan pertama, kita mau ada pernyataan tegas dari teman-teman Bapenda bahwa pagu anggaran 2, sekian triliun untuk 2026 itu real optimis bisa dicapai. Dan kita tidak mau di akhir tahun itu kemudian Bapenda bernarasi kita tidak capai karena ada faktor ini dan faktor itu, ada regulasi dan macam-macam lah. Maka di triwulan pertama ini kita pastikan tidak ada kendala regulasi apapun untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Maka saya tanyakan tadi, bagaimana dengan PBBP 2 yang Pak Wali menjanjikan pemotongan 50% untuk para veteran, pensiunan, dan termasuk pegawai swasta yang penghasilannya di bawah 4 juta terakhir. Itu akan dapat pemotongan PBBP 2 itu 50%. Termasuk relaksasi pajak reklame sampai 50%. Itu semua mesti dihitung sehingga tidak ada nanti alasan apapun untuk tidak mencapai target 2, sekian triliun PAD kita. 2,7.